Bab 709. Cemoohan Nona Selgi. Dengan Kapten Tua sebagai teman kartu yang baik untuk dihadapi, rencana Kenzi Harimurti secara mengejutkan mulus, dan dia mengubah dirinya menjadi juru masak dan bergabung dengan tim Selgi. Jika langkah ini diambil dengan lancar, dia akan menghemat banyak masalah, dan tidak perlu lagi repot membandingkan peta modern. Selama dia mengikuti Selgi sepanjang jalan, dia secara alami akan menemukan lembah Bodhisattva. Setelah penjelajah mendarat di Tenggara India, Selgi membawa orang ke darat. Di hari pertama baru berlabuh, dia tidak akan terburu-buru. Para tukang kapal perlu istirahat setelah terombang-ambing di laut, dan Selgi juga perlu membeli tenda dan perlengkapan lapangan lainnya, serta menjalani beberapa prosedur resmi. Tim akan berada di kota dekat dermaga. Dia akan menginap di hotel yang bagus untuk sementara. Bekerja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, perawatannya bagus. Hotel yang dihubungi Selgi adalah hotel mewah untuk tamu asing. Kapten Tua, Rudian, dan Kenzi Harimurti, yang bekerja keras, juga bisa hidup atas nama staf Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kamarnya cukup luas dan nyaman. Setelah makan malam, sebelum Kenzi Harimurti memasuki kamarnya, dia melihat Rudian, Andrean, dan gerombolan tukang kapal keluar dari kamar masing-masing dengan senyuman di wajah mereka, dan mereka semua mandi dan mengenakan pakaian mereka dalam waktu singkat. Pakaian baru, beberapa bahkan menaburkan parfum, mereka semua berpakaian seperti pengantin pria, dan Kenzi tidak tahu untuk apa mereka pergi bersama. Bocah jalanan, Andrean menemukan tempat yang bagus, ada bar, ada wanita, dan ada gadis barat yang bisa menari telanjang. Cepatlah, kakak Rudian akan membawamu mebik mati daging. Begitu dia melihat wajah tersenyum busuk Rudian, dia mengerti di dalam hatinya bahwa para tukang kapal ini telah menahan diri di laut begitu lama, dan mereka mungkin tidak ingin bermain kartu lagi, tapi ingin pergi mencari wanita. Hei, kalian bisa pergi, aku tidak sepanas kalian. Kenzi Harimurti memasuki ruangan. Anak jalanan, apakah kamu memiliki kekurangan ginjal? Rudian tidak peduli untuk memperhatikannya, dan berjalan beberapa langkah, dan pergi dengan yang lainnya. Kenzi Harimurti kembali ke kamar, mengambil pena dan kertas, duduk, dan menurut ingatan di benaknya, dia menguraikan peta perburuan harta karun kuil teratai putih yang telah dia bakar sebelumnya, langkah demi langkah. Meskipun dia sudah menghafal peta harta karun di benaknya dan tidak perlu mengembalikan peta di atas kertas, tetapi ketika dia benar-benar tiba di lembah Bodhisattva, lebih akurat untuk langsung membandingkan pegunungan dan sungai di sekitarnya dengan peta di tangannya. Ini juga sedikit lebih berorientasi. Selain itu, tidak butuh banyak waktu untuk memulihkan peta. Tepat setelah menggambar peta, terdengar ketukan di pintu kamar. Kenzi Harimurti membuka pintu dan melihat bahwa Cha Jungkook dan Selgi berdiri di depan pintu. Kemana mereka semua pergi? Sebelum Kenzi Harimurti sempat bertanya ada apa, Cha Jungkook langsung bertanya, nadanya tidak terlalu baik. Ekspresi Selgi juga acuh tak acuh, mungkin karena dia tidak bisa menemukan Rudian dan yang lainnya, dia merasa sangat tidak nyaman. Hei, mereka tidak ada di kamar. Mereka mungkin pergi ke bar tertentu. Saya tidak tahu persis di mana. Mengingat Selgi adalah bos dari pemimpin tim, Kenzi Harimurti berkata dengan jujur. Orang-orang ini. Cha Jungkook merasa kesal untuk beberapa saat, lalu mengangguk ke Kenzi Harimurti dan berkata, kamu, pergilah bersama kami dan angkat beberapa barang. Kenzi Harimurti menatapnya, jika dia tidak mempertimbangkan orang ini, demi menarik dirinya sendiri keluar dari laut, mungkin Kenzi Harimurti akan memberinya pekajaran yang bagus hanya karena penampilannya yang mendominasi. Kenzi Harimurti mengabaikannya dan melihat sikap Selgi. Cha Jungkook bukan pemimpin tim, tapi Selgi. Bahkan jika tenaga diperlukan untuk melakukan sesuatu, Selgi harus angkat bicara sendiri. Kenzi Harimurti, ada potongan besar, mirip dengan bingkai seni, aku butuh bantuanmu. Sikap Selgi terhadap Kenzi Harimurti tidak buruk, tidak seperti Cha Jungkook yang mendominasi, meskipun Selgi sebenarnya tidak baik perasaannya untuk Kenzi Harimurti, tapi bagaimanapun, dia adalah duta citra kesejahteraan publik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pemimpin tim ini, jadi dia harus memperhatikan citra ramahnya. Selain itu, Selgi sebenarnya tidak menyukai cara Cha Jungkook memberitahunya apa yang harus dilakukan, karena sebagai sponsor, Cha Jungkook sudah mencampuri tanggung jawabnya. Oke, tunggu sebentar. Kenzi Harimurti mengangguk, tidak banyak bicara, mengambil beberapa barang di kamar, dan mengikutinya keluar. Cha Jungkook sedikit kesal, dan memelototi Kenzi Harimurti, mungkin mengungkapkan kepada Kenzi Harimurti bahwa dia tidak puas dengan ketidaktaatannya pada perintahnya. Setelah meninggalkan hotel, Selgi menghentikan taksi tua,
menggerakkan tangan dan berbicara bahasa Inggris dengan pengemudi Asia Selatan, dan setelah lama memberi isyarat, mereka akhirnya menetapkan harga mobil sewaan. Pengemudi Asia Selatan berkulit gelap dan kurus seperti monyet, dan berbicara bahasa Inggris lokal yang rasanya seperti kari. Meskipun Kenzi Harimurti sudah sangat mahir berbahasa Inggris, dia hampir tidak dapat memahaminya. Ketika Selgi membungkuk untuk memasuki taksi, pengemudi Asia Selatan itu diam-diam melirik pantatnya yang bundar, sedikit keserakahan dan kecabulan muncul di matanya. Sepanjang jalan, pengemudi Asia Selatan sedang mengemudi dan berbicara di ponselnya, mengoceh tentang sesuatu ke dunia luar. Bahasa umum India adalah bahasa Inggris, tetapi seringkali ada berbagai dialek etnis yang tidak dapat dipahami satu sama lain, sehingga tiga orang luar, Kenzi Harimurti, Selgi, dan Cha Jungkook, tidak dapat memahami apa yang dikatakan oleh pengemudi tersebut. Hanya saja tidak masalah jika tidak mengerti, Selgi lambat laun menyadari ada yang tidak beres. Mobil di depan telah meninggalkan daerah perkotaan saat ini, berbelok di tikungan, dan melaju ke halaman bobrok tanpa lampu, yang sepertinya merupakan pabrik terbengkalai. Tuan pengemudi, kita akan pergi ke Jalan Barno. 34. Sepertinya ini bukan tujuan yang saya sebutkan, kata Selgi dalam bahasa Inggris, jelas sudah sedikit waspada. Hehe, cewek cantik yang imut, aku yakin ini perhentian terakhirmu. Pengemudi Asia Selatan itu menggoda dan menghentikan mobil, lalu keluar dari mobil dengan tenang. Pada saat ini, peluit berbunyi, dan 4 pria tertawa muncul di dekat gerbang halaman yang gelap. Seperti pengemudi Asia Selatan, mereka berkulit gelap, jelek dan kasar, memegang tongkat kayu di tangan mereka, menghalangi pintu masuk. Selgi, ini jebakan. Sopir itu, dan orang-orang itu, ada di sini untukmu, kata Cha Jungkook, dan segera keluar dari mobil. Siapapun tahu bahwa geng huligan lokal ini pasti mengincar Selgi. Kenzi Harimurti melirik Selgi dan menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Memang benar wanita cantik adalah bencana. Tampaknya tanah ini jelas layak mendapat julukan perkasa, tanah pemerkosaan. Saat menghadapi hal seperti itu, Selgi tetap tenang. Setelah keluar dari mobil, dia berdiri berdampingan dengan Cha Jungkook, dan mengangkat pose taekwondo, jelas bersiap untuk menghadapi musuh. Dia tahu bahwa Cha Jungkook pernah berlatih tinju barat, jadi dia mengingatkannya, perhatikan, saling membelakangi, jika mereka ingin mengepung. Beberapa orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Melihat itu hanya ada 5 dari mereka secara total, Cha Jungkook tidak takut. Saat dia berbicara, dia melepaskan dasinya, ingin sekali bertarung. Hei, jangan lari. Pada saat ini, Selgi menemukan bahwa Kenzi Harimurti tidak hanya datang untuk bertarung berdampingan, tetapi juga berlari ke kedalaman halaman setelah keluar dari mobil, wajah cantiknya tiba-tiba menjadi jelek. Bah, pengecut, kamu berlari lebih cepat dari kelinci. Cha Jungkook berkata dengan nada menghina. Lupakan saja, kita sudah cukup, jangan khawatir tentang dia. Meskipun Selgi tidak mengatakannya secara langsung seperti Cha Jungkook, dia melihat ke belakang dengan penghinaan yang mendalam di matanya. Orang yang tidak kompeten dan pengecut. Dia pikir. Bab 710. Apakah dia melakukannya? Kenzi Harimurti mengabaikan teriakan Selgi, dan dia tidak peduli apa yang dia dan Cha Jungkook pikirkan tentang dirinya, karena dia merasa ada pembunuh Asia Selatan lainnya di pabrik bobrok jauh di halaman, dan masih banyak lagi, mungkin punya senjata juga. Dibandingkan dengan 5 orang yang memegang tongkat kayu di halaman luar, para pembunuh yang bersembunyi di gedung pabrik jauh lebih berbahaya, jadi Kenzi Harimurti berencana untuk menangani orang-orang tak berwajah ini terlebih dahulu, dan membiarkan Selgi dan yang lainnya menangani 5 orang di luar. Pada saat yang sama, di sebuah kantor bobrok di lantai 2 gedung pabrik yang gelap, sekelompok orang Asia Selatan berkumpul di depan jendela kaca untuk mengamati konfrontasi di halaman, beberapa dengan senapan di tangan. Pemimpinnya adalah pria kuat paruh baya dengan kemeja berbunga-bunga, dengan rantai emas besar di lehernya, dan matanya sangat cabul, selalu menatap dengan rakus pada sosok berapi-api Selgi di halaman. Bill, kusir memberitahu kami bahwa cewek cantik tinggal di Royal Garden Foreign Guest Hotel. Dia seharusnya sangat kaya, mungkin seorang selebriti kelas atas di negara tertentu, kata seorang preman berompi. Tidak, kita tidak perlu menculiknya untuk menghasilkan uang. Bill menatap keluar jendela, kecabulan di matanya menjadi lebih intens. Cewek itu sangat cantik dan memiliki tubuh yang sempurna, kita hanya perlu menangkapnya dan kita akan memiliki banyak cara untuk menghasilkan uang. Bill, aku menemukannya. Preman lain berkata dengan bersemangat, menunjuk ke ponselnya, cewek Asia Timur itu memang seorang selebriti, namanya Selgi, dia adalah model kebugaran yang sangat terkenal, dan dia dipilih oleh majalah barat sebagai 10 besar wanita paling menarik di dunia.
Bill tersenyum gembira, hebat, wanita yang sangat cantik, dan dia sangat terkenal, itu akan menjadi sayang sekali untuk menyia-nyiakan kesempatan ini dengan santai. Saya ingin menggunakan drug control dia, mengubahnya menjadi budak pribadi saya, dan ketika saya bosan, kirim dia ke studio bawah tanah organisasi untuk membuat 50 video yang paling menarik. Akhirnya, mengingat para taipan Arab kaya itu suka membesarkan budak wanita cantik, kami akan melatihnya dan menjualnya ke orang Arab untuk mendapatkan banyak uang. Lihat, bukankah ini lebih menarik daripada penculikan? Haha, Tuan Bill, saat memfilmkannya, tolong biarkan aku menjadi seorang aktor. Cewek yang sangat cantik, akan sangat menyenangkan untuk bermain. Preman lainnya sangat bersemangat hingga mata mereka berbinar. Saat ini, perkelahian di halaman sudah dimulai, Bill dan yang lainnya berhenti berbicara dan melihat keluar jendela bersama. Seseorang tiba-tiba berkata, ini sangat aneh. Kusir mengatakan bahwa mereka bertiga, tetapi ada seorang pria Asia Timur yang tidak pernah muncul. Apakah dia bersembunyi di dalam mobil dan tidak turun? Apakah kalian mencariku? Saat ini, Kenzi Harimurti muncul di belakang mereka seperti hantu, di pintu ruang kantor yang bobrok ini. Dia sudah mengetahuinya sejak lama, dan telah menguping di pintu, dia ingin mengetahui kualitas seperti apa kelompok penjahat lokal ini. Sekarang dia mengerti bahwa kelompok penjahat ini mungkin adalah organisasi geng lokal, atau organisasi kriminal yang berspesialisasi dalam penculikan dan perdagangan wanita dan anak-anak. Kemunculan Kenzi Harimurti yang tiba-tiba mengejutkan Bill dan anggota kelompok lainnya. Tapi mereka tidak terkejut lama, pria kuat paruh baya bernama Bill menunjukkan ekspresi arogan, dan berkata dengan nada menghina, jangan gugup, itu hanya babi berkulit kuning yang melompat keluar dari jaring ikan. Tangkap dia dan potong dia. Potong lidahnya, buta matanya, dan patah kakinya. Aku ingin dia menjadi pengemis selama sisa hidupnya, di bawah kendaliku, pergi ke pelabuhan untuk mengemis uang. Sekelompok penjahat mendengar bos mengatakan ini, dan maju dengan parang dan tongkat, mereka mengelilinginya dengan kejam. Mereka memandang Kenzi Harimurti dengan jijik dan kasihan, seolah-olah mereka melihat orang cacat yang malang menangis dan mengemis di pinggir jalan. Kalian melakukan segala macam kejahatan, dan kalian pantas mati. Kenzi Harimurti menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba mengangkat tangannya, dan melihat dua bayangan mendesis keluar. Dua preman Asia Selatan dengan tiba-tiba memegangi tenggorokannya pada saat yang sama, bola matanya menonjol dengan marah, dan jatuh. Salah satu dari mereka berdua terkena paku besi di lehernya. Saat Kenzi Harimurti baru saja keluar dari pabrik, dia mengambil segenggam paku besi dari kotak kayu di sepanjang jalan. Pemimpin organisasi bernama Bill pada awalnya sangat arogan, dan ingin lidah Kenzi Harimurti dipotong hidup-hidup di bawah pemukulan, tetapi dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dua pria bersenjata di sampingnya langsung dibunuh olehnya, membuat dia tiba-tiba terkejut. Dan preman Asia Selatan yang ingin mengepungnya juga tercengang, semuanya menunjukkan ekspresi ngeri. Hati-hati, babi berkulit kuning ini tahu kungfu. Bill menunjuknya dengan panik dan berkata, bunuh dia segera. Pada saat dia mengatakan ini, sudah terlambat. Dia melihat bahwa Kenzi Harimurti mengangkat tangannya dengan santai beberapa kali tanpa masalah, dan semua preman di ruangan itu, termasuk Bill sendiri, ditembak di tenggorokan mereka dan mati dalam genangan darah satu persatu. Sampai saat kematiannya, mata Bill masih terbelalak ketakutan, dengan ekspresi enggan mati. Bah, bajingan. Kenzi Harimurti meludahi wajah Bill, lalu menendang mayat itu dengan keras, lalu berjalan ke jendela untuk mengamati situasi di halaman luar. Di halaman, perkelahian itu tak terpisahkan. Meskipun ada 5 orang Asia Selatan, dan masing-masing memiliki tongkat kayu, Selgi tahu taekwondo, dan Cha Jung Kook tahu tinju barat, jadi kelima orang Asia Selatan itu sama sekali tidak tahan dengan Selgi dan Cha Jung Kook, dan mereka bahkan sedikit kewalahan. Ah! Selama perkelahian, bahu Cha Jung Kook dipukul dengan tongkat. Dengan geraman rendah, dia bergegas maju, mengabaikan ancaman tongkat lain, dan meninju pria Asia Selatan yang menyelinap ke bawahnya. Pada saat yang sama, Selgi menendang selangkangan seorang pria Asia Selatan dan menjatuhkan orang lain. 3 orang Asia Selatan yang tersisa sedikit ketakutan, dan semua mundur menuju gerbang halaman. Kusir Asia Selatan berteriak dengan panik, Bill, Bill. Selgi, ayo maju bersama dan kalahkan mereka. Meskipun Cha Jung Kook dan Selgi tidak mengerti apa yang diteriakkan pengemudi itu, mereka berdua tahu bahwa mereka tidak boleh dibiarkan memanggil lebih banyak orang, dan keduanya pada saat yang sama, berteriak dan bergegas dengan berani. Ketiga orang Asia Selatan itu benar-benar panik, rekan-rekan di pabrik sudah lama tidak terlihat, dan pria dan wanita ini sangat mampu bertarung. Ketiga orang Asia Selatan itu dikalahkan dalam sekejap, dan mereka dipukuli dan melarikan diri dengan panik. Saat ini sirene terdengar di kejauhan,
dan tidak diketahui siapa yang memanggil polisi. Sepertinya beberapa mobil polisi sedang menuju ke arah mereka. Selgi berhenti mengejar, berjalan cepat kembali ke halaman, dan berteriak ke arah gedung pabrik yang gelap di kedalaman halaman. Kenzi Harimurti, Kenzi Harimurti. Keluarlah, sudah aman. Ketika orang itu keluar, Selgi tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening jijik. Cha Jung Kook berkata dengan menghina di samping, pria pengecut itu pasti melarikan diri, dia bodoh. Selgi berkata dengan nada menghina, seorang juru masak yang tidak kompeten, jangan berharap terlalu tinggi, lebih baik jika dia bisa melarikan diri. Jika dia tadi bersama kita, dia mungkin menyusahkan kita. Sambil berbicara, mobil polisi sudah melaju ke halaman, dan petugas polisi mulai memblokir dan mengamati tempat kejadian. Selgi memberitahu pemimpin tim seluk-beluknya, dan sebelum dia selesai berbicara, seorang petugas polisi bergegas mendekat dan berkata, sejumlah besar mayat ditemukan di lantai 2 pabrik, total 12 orang dengan senjata. Selgi, Cha Jung Kook, dan semua petugas polisi terkejut. Semua orang bergegas ke tempat kejadian, di ruang kantor bobrok dengan bau darah yang kuat, memang ada sejumlah besar mayat tergeletak di genangan darah, dan leher masing-masing mayat ditusuk paksa oleh paku besi seseorang. Mereka adalah anggota organisasi Tamil Mastiff. Petugas polisi terkemuka berjongkok dan mengenali tubuh Bill. Dia mengangkat kepalanya dengan kaget dan berkata, ini adalah penjahat buronan tingkat pertama, pemimpin organisasi teroris yang sangat berbahaya. Kelompok teroris ini berkolusi dengan banyak geng bawah tanah, menculik, menyelundupkan, merampok wanita, dan membunuh politisi. Mereka melakukan segala macam kejahatan dan metode kejam. Mereka bahkan meledakkan gedung kota kami bulan lalu. Nona Selgi, apakah kamu bunuh mereka? Tidak, bukan aku. Selgi menggelengkan kepalanya dengan cepat, melihat mayat-mayat itu, wajahnya yang cantik menjadi pucat. Tidak ada yang lain selain keterkejutan di hatinya. Begitu banyak gangster ganas yang mati di sini tanpa suara, dan mereka dibunuh secara agresif oleh hal-hal aneh seperti paku besi. Siapa yang bisa melakukan metode yang begitu ampuh? Dia tidak bisa menahan rasa takut, jika kelompok gangster ini tidak mati di sini secara tiba-tiba, saat mereka bergegas keluar, dia pasti akan jatuh ke tangan mereka. Jika itu terjadi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mata Selgi tiba-tiba berkilat, dan dia bertanya, Cha Jung Kook, saya ingat Kenzi Harimurti datang ke sini pada waktu itu, mungkinkah dia yang melakukannya? Bab 711. Koki yang bersinar. Kenzi Harimurti. Mustahil. Cha Jung Kook menggelengkan kepalanya dan berkata, ada begitu banyak teroris dengan senjata di tangan mereka, bagaimana mereka bisa mati di tangannya? Orang itu pengecut, jika dia punya kemampuan yang kuat, bagaimana dia bisa menjadi juru masak kita? Dia berkata dengan tegas, saya kira orang itu sudah melarikan diri, mungkin dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak orang mati di lantai 2, apa yang terjadi di sini, mungkin ada rahasia lain. Mendengar apa yang dikatakan Cha Jung Kook, Selgi mengerutkan kening dan memikirkannya, dan berpikir itu benar. Meskipun Selgi tidak mengenal Kenzi Harimurti dengan baik, setelah berhari-hari di laut, dia masih bisa melihat bahwa Kenzi Harimurti adalah seorang pria kecil yang tidak memiliki ambisi, bermain kartu dan berjudi uang setiap hari, dan hanya tahu cara makan dan makan. Demi mendapatkan gaji yang bagus, pria kecil itu bahkan memaksa dirinya masuk tim melalui hubungan kapten lama dan menjadi juru masak. Orang yang tidak penting seperti itu, jika dia membunuh begitu banyak gangster berbahaya, tidak diragukan lagi itu tidak dapat dipercaya. Nona Sel, Tuan Cha, tolong keluar dan catat. Selgi dan Cha Jung Kook tidak tinggal lama di lokasi pembunuhan, dan mereka turun dan meninggalkan pabrik ditemani oleh seorang petugas polisi. Keduanya datang ke pintu masuk halaman dan menemukan bahwa lebih banyak mobil polisi datang, dan pria Kenzi Harimurti yang menghilang sedang berdiri di samping mobil polisi saat ini, menggerakkan tangan dan menggunakan bahasa Inggris yang terpatah-patah, seolah-olah berbicara dengan seorang polisi. Mengatakan sesuatu dengan tergesa-gesa. Hei, bajingan, kemana kamu pergi barusan? Ketika Cha Jung Kook melihat pengecut yang meninggalkan mereka dan melarikan diri, dia menjadi marah. Dia melangkah dan menatap Kenzi Harimurti, ingin memberinya pukulan. Hei, Tuan Cha, bisakah kamu bersikap ramah? Aku baru saja berlari ke halaman belakang, lalu memanjat tembok dan pergi untuk menelepon polisi. Kenzi Harimurti berkata dengan berani, jika bukan karena kepintaran saya, yang akan segera berlari memanggil polisi ketika saya melihat ada yang tidak beres. Saya pikir kalian berdua akan tamat. Seharusnya kalian berterima kasih. Dia tidak mau terjerat polisi dan tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia menyembunyikan semua kebenaran tentang pembunuhan para gangster itu. Melihat penampilannya, Selgi mengernyit diam-diam.
Sekarang dia benar-benar percaya apa yang dikatakan Cha Jung Kook sebelumnya. Kenzi Harimurti benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia hanya peduli untuk melarikan diri, dan sekarang dia masih memasang wajah meminta pujian, tidak malu tapi bangga, benar-benar tidak tahu malu. Polisi melepaskan mereka bertiga setelah menyelesaikan catatan. Kembali ke hotel tempat dia menginap, Rudian dan para tukang kapalnya belum kembali, jadi Kenzi Harimurti mandi di kamar sendirian dan pergi tidur lebih awal. Pada hari kedua, tim Selgi terus beristirahat di hotel sepanjang hari. Baru pada hari ketiga tim menyewa kendaraan, mengemas perbekalan, dan menuju ke negara bagian tertentu di bagian utara India. Semakin jauh ke utara Anda pergi, semakin sulit untuk dikendarai mobil, sulit bagi konvoi untuk berkendara di jalan raya yang layak, selama perjalanan sebagian besar adalah jalan tanah berlumpur. Rumah-rumah desa di kedua sisi jalan juga semakin miskin dan bobrok, terlihat jelas bahwa penduduk di daerah ini hidup susah. Duduk di dalam mobil, Kenzi Harimurti sering melihat anak-anak berkulit hitam dan kurus serta orang tua berjalan di sepanjang jalan mengemis. Dia bahkan dapat melihat orang percaya yang berlutut setelah berjalan beberapa langkah, serta beberapa wanita muda dengan tangki air di kepala mereka, titik-titik merah di dahi mereka, dan rok sari yang cerah. Sore hari itu, mobil mogok, dan sudah mendekati selatan Himalaya. Pada dasarnya sulit menemukan kota dalam jarak puluhan mil yang bisa memperbaiki mobil. Kerumunan memindahkan tenda dan material luar ruangan lainnya dari mobil, dan mendirikan kemah di dekat gunung terbuka, hanya menyisakan 2 tukang kapal yang dapat memperbaiki kapal di sana untuk memperbaiki mobil. Dan saat ini, Kenzi Harimurti, juru masak terkenal, juga mulai memasak untuk semua orang. Saat senja, Kenzi Harimurti telah menyiapkan lebih dari 20 makanan, dan meminta semua orang untuk mengemasnya dalam kotak makan siang dari besi. Dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan berencana untuk makan beberapa gigitan sendiri, ketika kapten tua itu datang. Kenzi Harimurti, makanan kebugaran Nona Selgi, sudahkah Anda membuatnya menjadi makanan terpisah? Kapten tua itu sangat prihatin dengan masalah ini, karena takut Kenzi Harimurti, seorang anak nakal, akan melupakan hal yang paling penting, yang berarti dia akan terlibat masalah. Selesai, Anda bisa yakin. Nona Selgi adalah duta perserikatan bangsa-bangsa, seorang saudari peri yang mulia dan baik hati, dan sapi perah yang membayar gaji kita. Bahkan jika saya melupakan diri saya sendiri, saya tidak akan pernah melupakannya. Kenzi Harimurti mengeluarkan kotak makan siang dan meminta kapten tua itu untuk melihatnya. Coba lihat, bagaimana? Nasi, kentang ungu dan gulungan bayam, dengan sedikit brokoli dan dada ayam, ini makanan kebugaran koki, tidak ada yang perlu dikatakan lagi, kan? Kapten tua itu melihatnya, tertawa dan memarahi lalu menepuk pundaknya dan berkata, tidak buruk, kamu punya bakat. Pergi dan antarkan makanannya dulu, dan lalu kembalilah dengan cepat, jam 7 malam, aku, Rudian, Andrean, dan kamu, akan memulai perang tepat waktu. Kenzi Harimurti mengangguk sambil tersenyum, dia mengerti arti memulai perang, dan mereka semua membawa kartu di jalan, jadi bagaimana mungkin mereka tidak memulai perang? Hei, Kapten Tua. Melihat kapten tua itu berbalik, dia berteriak, kamu bawakan kotak makan siangnya. Dia tidak ada di tenda, dia dan Cha Jung Kook sedang bermain di air di sana, biarkan kamu membawanya ke sana. Kapten tua itu tidak menoleh ke belakang, dia berjalan pergi dengan satu tangan di belakang, dan menunjuk ke arah matahari terbenam dengan tangan lainnya. Kenzi Harimurti mengikuti arahnya dan melihat ke arah itu, mengutuk dalam hatinya, rumput. Selgi, duta citra perserikatan bangsa-bangsa, benar-benar sombong, dia pergi bermain air di sana, dan dia masih tidak lupa untuk menyuruh membawa makanannya ke sana. Mempertimbangkan bahwa jika mengikuti duta besar Selgi, berjalan dan bermain sepanjang jalan, dia dapat dengan mudah dan bahagia mencapai lembah bodhisattva yang ingin dia temukan, Kenzi Harimurti mengesampingkan masalah kecil ini, mengambil kotak makan siang, dan mengemasnya dalam kantong plastik, membawanya ke sisi itu. Di lembah 400 meter jauhnya, ada sebuah danau kecil yang jernih. Sebelum Kenzi Harimurti mendekat, dia melihat Selgi mengenakan baju renang tidak jauh dari sana, memperlihatkan 2 kaki putih panjang dan lembut, berjalan ke tebing berbatu di atas danau, mungkin siap untuk menyelam. Cha Jung Kook datang ke sisinya, mengenakan celana renang, memperlihatkan semua uratnya, tiba-tiba berlutut di tanah, merentangkan telapak tangannya ke Selgi, dan memperlihatkan sebuah kotak cincin berlian. Selgi, di negeri asing yang jauh ini, di bawah matahari terbenam, di tepi pegunungan dan sungai, izinkan aku, Cha Jung Kook, mengungkapkan isi hatiku padamu. Engkau di hatiku layaknya Dewi Tuhan, Dewi keabadian, aku berharap untuk bermandikan cahayamu selamanya, jadi aku, di bawah kesaksian Tuhan, berkata kepadamu, aku mencintaimu dan memintamu untuk menikah denganku.
Mungkin Lee Seolgi sangat prihatin dengan lamaran semacam ini padanya. Dia telah melihat terlalu banyak drama, dia tidak bingung atau malu sama sekali, dia hanya tersenyum ringan dan berkata, Tuan Cha, saya akan mempertimbangkan saran Anda dengan serius. Dia tidak memberi kesempatan untuk berbicara lagi, dia melompat turun, seperti putri duyung, ke dalam danau di bawah. Cha Jung Kook berdiri di sana dengan linglung, seperti orang idiot, dia ingin melompat ke air, tetapi dia masih memegang kotak cincin berlian di tangannya, dan dia tidak berani melompat ke air dengan kotak cincin berlian itu. Kenzi Harimurti menatapnya dengan bingung, lalu tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, Cha Jung Kook melihat Kenzi Harimurti, dan tahu bahwa dia baru saja membodohi dirinya sendiri, dan orang ini melihat lelucon itu, dia diam-diam merasa malu.